Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dari kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang pendugaan parameter dan pengujian hipotesis, yaitu di buku Statistika bab 7 dan 8. Baiklah, untuk yang pemateri pertama dibacakan oleh teman saya, Kak Suci Maharani Nasution. Kepada Saudari Suci, dipersilahkan. Baiklah, saya akan memulai presentasinya. Pendugaan parameter. Pendugaan parameter berarti melakukan estimasi terhadap nilai dugaan atau taksiran suatu parameter tertentu. Karena pada umumnya nilai parameter suatu distribusi tidak diketahui. Pendugaan ini diambil sampel untuk dianalisis sehingga hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan ukuran populasi. Contoh, seorang calon dalam pemilihan ingin menduga proporsi yang sebenarnya pemilih yang akan memilihnya, dengan cara mengambil 100 orang secara acak untuk ditanyai pendapatnya. Proporsi pemilih yang menyukai calon tersebut dapat digunakan sebagai dugaan bagi proporsi populasi yang sebenarnya. Pendugaan parameter. Statistik merupakan penduga bagi parameter populasi. Penduga itu sendiri adalah suatu statistik atau harga sampel yang digunakan untuk menduga satu parameter. Dengan penduga, dapat diketahui seberapa jauh suatu parameter populasi yang tidak diketahui berada di sekitar sampel atau statistik sampel. Secara umum, parameter diberi lambang theta kecil dan penduga diberi lambang theta besar. Kriteria penduga yang baik. Tak bias. Tak bias berarti nilai harapan penduga sama dengan parameter yang diduga. Penduga merupakan penduga yang tak bias bagi mu, sedangkan median dan modus merupakan penduga yang berbias. Hal ini berarti apabila proses penarikan contoh diulang-ulang dan untuk setiap contoh tersebut dihitungnya, maka rata-rata dari tadi akan sama dengan mu, sedangkan rata-rata median dan modus tidak. Lanjut. Kriteria penduga yang baik. 1. Efisien. Efisien penduga ditunjukkan oleh besarnya ragam penduga tersebut. Makin kecil ragam suatu penduga, makin efisien penduga tersebut. Secara teori, di antara penduga yang tak bias merupakan penduga secara ragam paling kecil. 2. Konsisten. Konsisten berarti dengan makin besarnya ukuran contoh, maka ragam penduga makin kecil. Terima kasih. Untuk penyaji yang kedua, kita persilahkan kepada teman kita Sarah Afrilia. Baik, metode pendugaan parameter. Metode pendugaan parameter terbagi dua. Metode pendugaan klasik. Pendugaan dilakukan berdasarkan sepenuhnya pada informasi sampel yang diambil dari populasi. Yang kedua, metode pendugaan Bayes. Pendugaan dengan menggabungkan informasi yang terkandung dalam sampel dengan informasi lain yang telah tersedia sebelumnya, yaitu pengetahuan subjektif mengenai distribusi probabilitas parameter. Selanjutnya, pendugaan rata-rata. Untuk menduga rata-rata populasi mu, digunakan rata-rata contoh X bar. Rata-rata contoh dikatakan sebagai penduga titik bagi mu. Penduga titik bagi populasi mu adalah statistika X bar bila X bar adalah rata-rata sampel acak berukuran N yang diambil dari suatu populasi dengan ragam sigma pangkat 2 diketahui, maka selang kepercayaan 101 dikurang alfa persen bagi mu adalah
mu lebih besar sigma dibagi akar N X bar dikurang Z A per 2 tetapi lebih kecil dari X bar ditambah X A per 2 sigma dibagi akar R N. Selanjutnya, pendugaan rata-rata pendugaan beda dua rata-rata populasi. Bila mempunyai dua populasi saling bebas dengan rata-rata mu1 atau mu2 dengan ragam sigma 1 pangkat 2 dengan sigma 2 pangkat 2, maka penduga titik bagi selisih antara mu1 dan mu2 diberikan oleh statistik X bar 1 dikurang X bar 2 bila X bar 1 dan X bar 2 masing-masing adalah rata-rata sampel acak bebas berukuran N1 dan N2 yang diambil dari populasi dengan ragam sigma 1 pangkat 2 dan sigma 2 pangkat 2 diketahui, maka selang kepercayaan 100 1 dikurang alfa persen bagi mu1 kurang mu2 adalah X bar 1 kurang X bar 2 dikurang Z per 2 akar sigma 1 per 2 per N1 tambah sigma 2 pangkat 2 per N2 lebih kecil mu1 kurang mu2 X bar 1 X dikurang X bar 2 tambah Z A per 2 di akar sigma 1 akar 2 per N1 tambah sigma 2 per 2 per N2 dengan Z alfa per 2 adalah nilai Z yang luas daerah di sebelah kanan. Di bawah kurva normal standar adalah alfa per 2. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Devi Rahmadani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan selanjutnya yaitu pendugaan beda dua rata-rata populasi. Adapun penduga selang kepercayaan 100 dalam kurung 1 dikurang alfa persen bagi mu1 dikurang mu1 untuk sampel kecil bila sigma 1 pangkat 2 sama dengan sigma 2 pangkat 2 tapi nilainya tidak diketahui adalah rumusnya sebagai berikut. X1 dikurang X2 dikurang T alfa per 2 S T akar 1 per N1 ditambah 1 per N2 lebih kecil mu1 dikurang mu2 lebih kecil X1 dikurang X2 ditambah T alfa per 2 SP akar 1 per N1 ditambah 1 N per 2. Dengan derajat bebas untuk distribusi T sama dengan V sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Dan S pangkat 2P sama dengan N1 dikurang 1 S1 pangkat 2 ditambah N2 dikurang 1 S2 pangkat 2 per N1 ditambah N2 per dikurang 2. Selanjutnya. Next.
Pendugaan beda dua rata-rata populasi. Selang kepercayaan 100, 1 dikurang alfa persen bagi mu 1 dikurang mu 1 untuk sampel kecil bila sigma 1 pangkat 2 tidak sama dengan sigma 2 pangkat 2 tapi nilai tidak diketahui, yaitu rumusnya X1 dikurang X2 dikurang T alfa per 2 akar S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2 lebih kecil mu 1 dikurang mu 2 lebih kecil lagi X1 dikurang X2 ditambah T alfa per 2 akar S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2. Dengan derajat bebas untuk distribusi T adalah S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2 dalam kurung pangkat 2 per dalam kurung S1 pangkat 2 per N1 dalam kurung pangkat 2 per dalam kurung N1 per 1 dalam kurung lagi ditambah dalam kurung S2 pangkat 2 per N2 dalam kurung pangkat 2 per N2 dikurang 1. Selanjutnya, pendugaan beda dua rata-rata populasi. Bila kita mempunyai dua populasi yang tidak saling bebas atau berpasangan, selang kepercayaan 100 dalam kurung 1 dikurang alfa persen bagi mu D sama dengan mu 1 dikurang mu 2 untuk pengamatan perpasangan tersebut adalah D bar dikurang T dalam kurung N kurang 1, alfa per 2 S D per akar N lebih kecil mu D lebih kecil lagi D bar ditambah T dalam kurung N kurang 1 alfa per 2 SD per akar N. Selanjutnya, mari kita bahas ke contoh soal. Contoh soal yaitu diketahui nilai ujian kimia yang diberikan pada 50 siswa putri dan 75 siswa putra mempunyai rata-rata secara berurutan adalah 76 dan 86. Cari selang kepercayaan 96% untuk selisih mu 1 dikurang mu 2. Anggap standar deviasi populasi untuk masing-masing putra dan putri adalah 8 dan 6. Selanjutnya, misal X1 diketahui yaitu 86, rata-rata nilai
Baiklah, karena Devi terkendala sama jaringan, kita lanjutkan aja dengan Fatarani yang akan menjelaskan tentang hipotesis, jenis-jenis, dan kesalahan tipe 1. Pengujian hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata hupo dan tesis. Hupo artinya sementara atau lemah kebenarannya, sedangkan tesis artinya pernyataan atau teori. Sehingga hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Untuk pengujian kebenarannya, sebuah hipotesis digunakan pengujian yang disebut pengujian hipotesis. Pengujian hipotetis ini adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis. Keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian, artinya keputusan tersebut bisa dikatakan benar atau salah, sehingga menimbulkan risiko. Hipotesis statistika adalah suatu anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau tidak mengenai satu populasi atau lebih. Lanjut. Jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis nol atau H0. Hipotesis yang dinyatakan tidak ada perbedaan suatu kejadian antar kelompok. Hipotetis yang dinyatakan tidak ada hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Contohnya, tidak ada perbedaan keseriusan belajar antara siswa IPA dengan IPS. Tidak ada hubungan pelajaran dengan keseriusan belajar. Lanjut. Yang kedua, hipotesis alternatif. Hipotesis yang menyatakan pada perbedaan suatu kejadian antara kedua kelompok. Hipotetis yang menyatakan ada hubungan variabel satu dengan variabel yang lain. Sehingga hipotetis alternatif ini akan diterima jika hipotetis nol ditolak. Contohnya, ada perbedaan keseriusan belajar antara siswa IPA dengan IPS, dan ada hubungan pelajaran dengan keseriusan belajar. Lanjut. Kesalahan pengambilan keputusan. Dalam pengujian hipotesis, kita selalu dihadapkan suatu kesalahan pengambilan keputusan. Ada dua jenis kesalahan pengambilan keputusan dalam uji statistika. Yang pertama, kesalahan tipe 1 atau alfa. Yang kedua, kesalahan tipe 2 atau beta. Lanjut. Yang pertama, kesalahan tipe 1 atau alfa. Kesalahan ini merupakan kesalahan menolak H0. Padahal sesungguhnya H0 benar, artinya menyimpulkan adanya perbedaan, padahal sesungguhnya tidak ada perbedaan. Peluang kesalahan tipe 1 adalah alfa, atau sering disebut tingkat signifikan. Sebaliknya, peluang untuk tidak membuat kesalahan tipe 1 adalah sebesar 1 dikurang alfa, yang disebut dengan tingkat kepercayaan. Contoh, kesalahan menyimpulkan ada perbedaan antara keseriusan belajar dengan pelajaran. Sesungguhnya tidak ada perbedaan antara keseriusan belajar dengan pelajaran.
Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Adelia Novianzinda. Kesalahan tipe 2 atau beta. Kesalahan ini merupakan kesalahan tidak menolak H0, padahal sesungguhnya H0 salah. Artinya menyimpulkan tidak ada perbedaan, padahal ada perbedaannya. Peluang untuk membuat kesalahan tipe 2 ini sebesar 1 kurang beta, dan dikenal sebagai tingkat kekuatan uji. Contoh, menyimpulkan tidak ada antara keseriusan belajar dengan pelajaran. Padahal ada perbedaannya antara keseriusan belajar dengan pelajaran. Next. Pengujian hipotesis. Uji signifikansi keberartian terhadap hipotesis yang dibuat. Berbentuk hipotesis penelitian dan hipotesis statistik atau H0. Hipotesis bisa terarah, bisa juga tidak terarah. Akibat dari adanya H0, maka akan ada hipotesis alternatif, yakni hipotesis yang akan diterima seandainya H0 ditolak. Hipotesis penelitian. Siswa yang belajar IPA lebih serius daripada siswa yang belajar IPS. Tidak terarahnya ada perbedaan keseriusan siswa antara yang belajar IPA dengan IPS. Yang kedua, hipotesis nol atau yang diuji. Siswa yang belajar IPA tidak menunjukkan kelebihan keseriusan daripada IPS. H0 banding I lebih kecil dari H0. Tidak terarahnya tidak terdapat perbedaan keseriusan belajar siswa antara IPA dan IPS. Next. Pengujian hipotesis statistik. Pengujian, bila H0 terarah, maka pengujian signifikansi satu pihak. Bila H0 tidak terarah, maka pengujian signifikansi dua pihak. Pengujian signifikansi satu arah atau hipotesis terarah. Siswa yang belajar IPA tidak menunjukkan kelebihan keseriusan daripada yang belajar IPS. Jika H0 ditolak, maka HA diterima. Daerah penolakan berada di sebelah kanan. Pengujian signifikansi dua arah atau hipotesis tidak terarah. Tidak terdapat perbedaan keseriusan belajar siswa antara IPA dan IPS. Jika H0 ditolak, maka HA diterima. Daerah penolakan bisa berada di sebelah kiri. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Yopi Puspita Anggraini. Langkah-langkah pengujian. Yang pertama yaitu tuliskan hipotesis H0. Yang kedua, pilih hipotesis alternatif HA atau H1. Yang ketiga, pilih taraf keberhasilan. Yang keempat adalah pilih uji statistik yang sesuai dan tentukan daerah kritisnya. Bila keputusan didasarkan pada suatu nilai P, maka tidaklah perlu menyatakan daerah kritisnya. Nilai P adalah taraf keberhasilan terkecil sehingga nilai uji statistik yang diamati masih berarti. Selanjutnya, hitunglah nilai uji statistik. Kemudian, kesimpulan, tolak H0 bila uji statistik tersebut mempunyai nilai P dalam daerah kritis atau penolakan dan bila nilai P lebih kecil atau sama dengan taraf keberhasilan yang ditentukan, sebaliknya diterima dari H0. Kemudian,
Yopi, suaranya nggak dengar. Nggak dengar. Contoh soal yaitu pengusaha lampu pijar A mengatakan bahwa lampunya memiliki masa pakai 800 jam. Akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa masa pakai lampu itu berubah. Untuk menentukan hal ini, dilakukan penyelidikan dengan menguji 50 lampu. Ternyata rata-ratanya 792 jam. Dari pengalaman, diketahui bahwa simpangan baku masa hidup lampu 60 jam. Maka A, selidiki dengan taraf nyata 0,05, apakah kualitas lampu itu telah berubah atau belum? B, bagaimana dengan taraf nyata 0,01? Maka X-bar-nya adalah 792 jam. Z sama dengan X-bar dikurang mu0 per tau per akar dari N. Z sama dengan 792 dikurang 800 per 60 per akar dari 50 sama dengan negatif 0,94. Maka N-nya menjadi 50, mu0 sama dengan 800 jam, rata-ratanya sama dengan 60 jam. Kemudian H0 banding mu sama dengan 800 jam, masa pakai lampu masih sekitar 800 jam atau tidak ada perubahan masa pakai lampu. H1 banding mu0 tidak sama dengan 800 jam, masa pakai lampu tidak sama dengan 800 jam atau masa pakai lampu telah berubah. Kemudian, uji dua pihak dengan taraf nyata 0,05 seperti pada kurva di atas, yaitu T-tabel sama dengan 0,05, Z0-nya 175 sama dengan 1,96, Z-tabel sama dengan 1,96. Z hitungnya negatif minus 1,94 atau minus 0,94 lebih besar dari minus 1,96 lebih kecil dari 1,96. Kemudian uji dua pihak dengan taraf nyata 0,01 diperoleh Z-tabelnya sama dengan 2,57, Z hitungnya sama dengan minus 0,94, H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Kemudian contoh soal selanjutnya yaitu dikatakan bahwa menyuntikkan hormon tertentu kepada ayam akan menambah berat telur rata-rata 4,5 gram. Sampel acak diambil sebanyak 31 butir dari simpangan baku 0,8 gram gaya berdasarkan untuk menerima pernyataan bahwa pertambahan rata-rata berat telur paling sedikit 4,5 gram gaya. Maka didapat solusinya adalah 0 banding mu lebih kecil sama dengan 4,5 gram gaya, H1 banding mu lebih besar dari 4,5 gram gaya, maka diperoleh T sama dengan X bar dikurang mu0 per S per akar N. T sama dengan 4,5 dikurang 4,5 per 0,8 per akar 31, maka hasilnya adalah 2,78. Maka diperoleh T hitung lebih besar dari T-tabelnya. Untuk itu, maka diperoleh hasil 0,05, 0,05, dan DK sama dengan 30, diperoleh T-tabelnya adalah 1,70. H0-nya ditolak. Kemudian, 0,01 dan DK sama dengan 30, diperoleh T-tabel sama dengan 2,46, maka H0-nya diterima.
Baiklah, terima kasih kepada teman saya Yopi Puspita Anggraini dan kepada teman-teman yang lain. Jika ada ingin yang memberikan saran ataupun kritik, kami persilahkan.